Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-habib Abdullah bin Ala bin Muhammad al-Haddad fi kitabih al-Wasaya an-Nafi'ah nafa'allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu wa 'alaykum bil mulazamati li jami' awradikum allati kuntum tawadhibuna 'alayhi الذي كنتم تواظبون الذي كنتم تواظبون عليها في الحضور فلا تتساهلوا بترك شيء منها وما تعذر فعله منها بسبب السفر فاقضوا عند تمكن إن كان مما يقضى وإلا فقد خفف الله عن المسافر. وفي الحديث إن المؤمن إذا سافر أو مرض يأمر الله ملائكته أن يكتبوا له مثل ما كان يعمل مقيما وصحيحا وهذا فضل من الله ورحمة وتخفيف فالحمد لله ما أرحمه بعباده وألطفه بهم وعليكم بالإكثار من الذكر لله في كل حين وبملازمة طهارة الباطنة وهي الخلو والقلب من الغل والحسد والغش لأحد من المسلمين وبملازمة طهارة ظاهرة من الحدث والنجس. وقد أوحى الله إلى موسى إذا أصابتك مصيبة وأنت على غير طهارة فلا تلومن إلا نفسك وواظبوا على الأذكار الصباح والمساء فإنها حصن من الشيطان وحرز من الشر وحافظوا على أذكار السفر وما يقال عند ركوب والنزول ودخول البلدان إلى غير ذلك من الأذكار. وفي كتاب الأذكار منها قدر صالح فاشتغلوا بتحصيله وحفظه. وعليكم بسلامة الصدور وصفاوة النفوس ورحمتي بكل مسلم وحسن المصاحبة والمعاشرة مع من صحبتموه وبالسعي في مهمته كسعيكم لأنفسكم وبالحرص على إدخال السرور على قلبه وبالنصح له وهدايته إلى ما ينفعه في آخرته. ولا يمنعكم الحياء من ذلك فشر الحياء حياء يمنع من العمل بالخير والدعوة إليه وليس ذلك بحياء إنما هو جبن سماه الشيطان باسم الحياء ترويحا على ضعف أهل الإيمان وعليكم بحسن الخلق مع من يصحبكم وخفض الجناح له فإن الخير كله في لين الجانب وسعة الاحتمال وإيثار الصاحب وأن يكون المؤمن سريع الرضا بطيء الغضب بل المؤمن الكامل لا يغضب لنفسه رأسا إنما يغضب لربه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berkata beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumi bidarain amin. Alaikum bil mulazamah li jami' awradikum. Itu sudah ditulis semua di kitab Khulasatul Madad yang kalian miliki. Mau sebelum subuh, ba'da sholat, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya lengkap itu aurat al-ba'alawi. Ya, tamassaku 'alaiha. Pegang teguh dengan wirid tersebut. Insyaallah kita semuanya akan selamat dunia, selamat akhirat. Ya. Kita insyaallah kalau melaziminya aman,
hatta dari hal-hal yang gaib. Ada seorang dari santrinya guru kita Habib Umar, ketika izin untuk pulang, dia bertanya kepada Habib Umar bahwa dia ini tinggal di Indonesia di tempat yang banyak sihir, banyak ilmu gaib. Dia khawatir banyak ustadz di sana yang kemudian disantet, ya, disihir, pokoknya hingga banyak yang meninggal di daerah tersebut. Apa Habib pegangan doa wirid tertentu yang saya baca yang insya Allah saya aman dari itu? Jawaban Habib Umar singkat, khulasatul madhab. Ente istiqomah dengannya, insya Allah. Di situ ada wirid sakran, ada wiridul latif, di situ lengkap Hizbun Nasr. Ya. Kalau kalian baca istiqomah aman dengan keyakinan tentunya. Ya. Kalau sudah wirid itu nggak mempan, terus mau wirid apa lagi? Ya. Sudah nggak mungkin, itu Quran, itu hadis Nabi, semuanya lengkap di situ. Ada Ratibul Atas, ada Ratibul Haddad, sudah itu amalkan. Insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, kalian berpegang teguh dengan wirid itu karena kalian murid, mau sampai kepada Allah tanpa yang namanya thariqah wirid itu, ya nggak akan pernah sampai kalian kepada Allah. Maka berpegang teguh. Kalau hidup gak ada wirid, kata Habib Abdurrahman Segaf, man laisa lahu wirid bahwa kirid. Orang itu kalau nggak punya amalan yang diistiqomai tiap hari hidupnya ini seperti binatang, kayak girit, monyet. Ya. Hidupnya manusia kayak monyet, nggak ada wiridnya, nggak ada apa, ada girit. Makanya harus punya wirid yang istiqomah tiap hari dilakukan. Fala tatasahalu bi tarki syai'in minha, dan jangan mudah untuk meninggalkannya. Barang siapa yang meninggalkan karena sebab seperti safar atau sakit, maka qadha ketika kita sudah bisa untuk melakukannya. Kalau sudah kita ini mengqadha, ini setan ini yang maunya kita itu tidak melakukan membaca wirid, tidak istiqomah. Tapi kalau kita qadha, ya syaitan, putus asa syaitan itu. Mau goda itu percuma ini. Dikasih jalan sana jalan sini supaya ninggalkan wirid, ya tetap aja diqadha. Makanya jangan lepas ya wirid tersebut. Kemudian wa illa faqad khaffafa Allahu 'anil musafir. Apa yang bisa diqadha diqadha. Kalau wirid yang bisa diqadha diqadha. Ada yang tidak bisa diqadha seperti tahiyatul masjid. Nah, itu tidak bisa diqadha. Tapi kalau sholat apabila dia itu muaqqatah seperti duha, rawatib, itu namanya muaqqatah, itu bisa diqadha. Fa innaha maqdiyah. Maka qadha kalau sampai ketinggalan. Rasulullah bersabda, seorang mukmin kalau musafir atau sakit, Allah itu perintahkan para malaikatnya untuk menulis untuknya apa yang biasa dia lakukan ketika dia itu ada di rumah atau sehat. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau ada sakit atau apa, tapi tiap hari ke masjid, tiap hari baca wirid. Ketika sakit, ya sudah tenang aja. Kenapa? Semua amalan yang biasa kalian lakukan itu tetap sama malaikat ditulis. Sebagaimana tafsirnya firman Allah, falahum ajrun ghairu mamnun, ay ghairu maqtu'. Mereka diberi pahala oleh Allah yang tidak terputus. Nah, itu untungnya orang yang istiqomah. Sungguh alangkah kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Sungguh alangkah lemah lembutnya Allah dengan hambanya. Kemudian wa'alaikum bi'ikthar minadzikir, perbanyaklah zikir. Ya, zikir itu artinya menyebut nama Allah. Yang dimaksud zikir di sini menyebut nama Allah. Dan afdalnya zikir adalah la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah itu paling afdalnya zikir. Tapi bukan berarti yang lain kita lepas, enggak. Tasbih, takbir, tahmid semuanya kita baca. Fi kulli hinin, setiap saat zikir. Ij'al lisanak radban li dzikrillah. Jadi kau orang yang lisanmu itu senantiasa basah untuk zikir kepada Allah. Jangan basah untuk ngomongin orang, basah ngerasani orang, ya lisan dipakai untuk hal-hal yang tidak manfaat. Pakai untuk zikir kepada Allah. Sebagaimana disebut dalam suatu hadis, seorang itu tidak akan pernah menyesal kalau sudah masuk surga, kecuali karena
waktu di dunia yang lepas daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulazamah, sucikan. Senantiasalah kau sucikan apa? Zahir batinmu. Yang pertama batin, hati itu dikosongi dari sifat benci, iri, dengki, nipu orang Islam, ya, ataupun yang lainnya. Pokoknya riya, itu semua penyakit hati itu gimana caranya bersihkan. Karena itu semuanya mencegah pandangan Allah kepada kita semuanya. Kemudian taharah zahirah, sucikan juga badan kita. Khususnya kalian para santri, jangan kotor bajunya. Jangan pakai baju yang dilihat orang menjijikkan. Orang akan lari dari pesantren, orang akan lari dari ilmu kalau sudah lihat orang-orang ahli ilmu gak rapi. Yang rapi, yang bersih, minyak wangi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah. Kemudian selalu yang wangi. Itu thalabul ilm itu seperti itu. Ya. Jangan berdalihkan zuhud, berdalihkan semuanya terus pakai baju yang gembel dan lain-lain. Sudah nggak waktunya ini. Sekarang waktunya pakai baju yang rapi, yang bersih, agar orang mau menuntut ilmu. Itu lihat santri, masya Allah bajunya bersih. Jadi akhirnya anaknya dipondokkan. Tapi kalau lihat ente baju kotor ini semuanya, naudzubillah, cucu sampai itu ya anak pondok. Berarti ente sebab orang nggak menuntut ilmu. Naudzubillah. Bersihkan yang namanya baju. Kemudian senantiasa dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun besar. Sebagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau kau kena musibah, ya, dan kemudian kamu nggak dalam keadaan berwudu, maka la talumanna illa nafsak, jangan salahkan siapapun kecuali dirimu. Makanya berwudu terus. Wajibu ala adhkari shabah wal masa, istiqomalah kau untuk zikir shabah wal masa, itu khulasatul madad. Karena sesungguhnya itu adalah tameng, benteng dari syaitan, wa hirs minasyarr, penjagaan daripada segala hal buruk. Khususnya doa, khususnya zikir safar, ketika kalian nanti mau safar, ya, mayuqal indar rukub. Ketika naik itu gimana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Allahumma hafadni wa hafad ma ma'i wa ballighni wa balligh ma ma'i wa sallimni sallim ma ma'i. Dibaca semuanya ada khulasatul madad. Ya, ketika naik, ketika jalan di mobil, ketika mulai, semuanya itu ada. Wa dukhulul budan ila ghairi, ketika masuk negeri, ketika mau nyampe ke suatu negeri ada doanya. Ini semua ada di kitab Al-Adhkar dari Imam Nawawi yang kemarin saya sebutkan. Sekarang sudah diringkas di kitab Khulasatul Madad. Makanya wajib untuk setiap murid ngantongi kitab itu. Kok kita, ente sama anak Habib Umar aja gak pernah lepas tuh Khulasatul Madad. Mesti di jubahnya ada. Walaupun insya Allah yang hafal beliau yang ngumpulin, ngajarin sama kita, ini jangan dilepas. Ya, kapanpun jangan dilepas, kecuali masuk kamar mandi itu baru. Lainnya pakai terus atau mau tidur dah itu. Kemudian fastaghilu bi tahsili wa hifdhi. Sibuklah kalian untuk melaksanakan apa-apa yang ada di kitab itu dan hafalkan kalau bisa. Ya. Ada satu pondok pesantren punya teman saya di mana itu? Kalimantan atau di Bogor. Santri yang belajar di tempat beliau itu belum belajar jurumiyah, belum belajar safina, yang diwajibkan dulu menghafal khulasatul madad. Jadi tiap hari khulasatul madad sampai hafal, sudah hafal baru belajar jurumiyah, belajar semuanya. Ya. Waalaikumsalam hati sudur, dan kemudian jangan lupa bersihkan itu hati. Jadilah kau orang yang sakhawatin nufus, yang dermawan, yang sayang kepada setiap muslim, sama teman yang baik. Kemudian upayakan untuk bisa bantu teman sebagaimana kau inginkan pada dirimu sendiri. Kemudian upayakan bagaimana membahagiakan hati orang lain. Kemudian memberi nasihat kepada teman atau mengajak apa sesuatu yang membawa manfaat. Jangan kalian pulang dari pondok nggak malah justru bawa manfaat bagi teman, malah membawa mudarat. Nggak malah pulang itu ngajari orang ngaji, nggak malah pulang dari pondok ngajarin temennya itu
kitab fikih atau semuanya, malah seakan-akan kayak kalian kayak ayam keluar dari kandangnya. Alhamdulillah farhan, kelas. Sekarang alhamdulillah tolakna masjid, tolakna madrasah, tolakna semua. Nanti kalau balik pondok baru jadi malaikat lagi. Dengan syaitan sementara. Ya. Naik motor sana, naik motor sini, tak karuan kan. Yang seperti ini ilmunya di pondok itu nggak manfaat. Maafi azar. Ya, nggak ada dampaknya. Kemudian diingatkan kembali di situ, wala yamna'ukumul haya. Kalau kalian itu jangan malu untuk nasihatin temen ente. Pulang dari pesantren mau nasihatin gak enak, dipikir nanti kita orang ini ya dikira nanti kita ini mentang-mentang pulang pesantren terus kemudian nasihatin ini semuanya. Saya kasih tahu kata Ibnu Haddad ini ya. Orang itu mau malu itu ada tempatnya. Ya, fasyar kalau layak na'akumul haya min dzalik. Kalau kalian malu untuk ini, fasyarul haya'un yamna' minal amal bil khair wa da'wa ilaihi. Seburuk-buruknya malu adalah malu yang mencegah orang berbuat baik, mencegah orang berdakwah, mengajak orang kebaikan. Itu seburuk-buruknya rasa malu. Ya. Maka ya, orang itu nggak bisa ceramah, bisa dakwah fardhiyah, ngomong-ngomong sama teman satu majelis, duduk bareng ngobrol sambil ngasih nasihat, itu tugas kita. Walaysa dzalika bi hayain nama wajib. Kalau yang saya enggak enak seperti itu, saya malu saya sama teman-teman. Wong kita dulu juga kayak mereka gini semua. Itu bukan malu itu. Apa? Jubun. Apa jubun? Penakut. Kalian itu penakut. Enggak mau dakwah, enggak mau ngajak nasihatin temennya, enggak mau, itu penakut. Dan penakut yang seperti ini apa? Sama syaitan bismil haya. Penakut yang seperti ini sama setan dibisikkan, enggak apa-apa, kamu ini malu. Bukan malu itu, penakut. Syaitan yang bisikin. Enggak apa-apa, kamu enggak seperti itu, enggak apa-apa. Al haya'u minal iman. Ya, haya itu bagian dari iman. Malu itu enggak, bukan malu itu penakut. Tarwihan ala dha'afatin iman. Setan menamakan malu untuk memberikan celah ketenangan buat orang-orang yang imannya lemah. Kalau imannya kuat, nggak akan pernah tergoda dengan godaan syaitan. Wa alaikum bi husnul khuluq, dan kemudian yang paling penting ada rukun min arkan kharijil ma'had. Rukun keluaran pondok pesantren ini husnul khuluq, akhlaknya yang baik. Ma'aman yashabukum, dengan teman-temanmu senantiasa tawadhu, ya, ngalah, sabar, dahuluin teman. Wa an yakunal mu'min sari'ur ridha bati'ul ghadab. Orang mukmin itu sari'ur ridha, hilang cepat marahnya, gampang. Orang mukmin, orang yang imannya kuat, sari'ur ridha, gampang dimintain ridhonya, dimintain maaf, itu gampang. Ya, tapi kalau orang munafik, ya, sebaliknya, repot dicari ridhonya. Kalau sudah berantem bertahun-tahun gak hilang. Wabatiul ghadab, orang mukmin itu marahnya itu lambat. Apa marahnya lambat? Kalau mau pakai bahasa sekarang, sumbunya panjang, gak pendek. Jadi orang mukmin itu sumbunya panjang, gak gampang dipancing kemarahannya. Kalau cepet-cepet marah itu, ya sumbunya pendek. Sumbu pendek itu dihalus sedikit terus dor belakang. Ya, apalagi ada yang tidak pakai sumbu, mercon bandingan. Ya, tower, bismillah, wah menghina agama. Ya, bukan tempatnya. Lihat ini, balal mu'min kamil la yaghdab li nafsihi rasa. Orang mukmin itu kalau dirinya dihina, dia nggak langsung marah. Ya. Tapi kalau sudah li rabbih, buat Allah, baru dia marah. Tapi marahnya pun ada caranya, bukan terus saya ada orang menghina Nabi Muhammad. Ya, sekarang ini banyak nih. Kalian pulang nanti akan temukan ada yang menghina Rasulullah, ada yang waduh karu-karuan. Ya, kita kalau lihat ini nggak kuat. Kalau nuruti nafsu, kepinginnya langsung eksekusi, didatangi ditembak dor wis mari. Ya,
Tapi apakah itu yang dimaui Rasulullah? Orang-orang yang mencaci Nabi itu kan orang-orang yang tidak taklim, orang yang tidak belajar, jauh dari agama, didakwain, ya, didakwain. Yang aneh itu justru yang pernah mondok, yang pernah nuntut ilmu. Nah, itu yang gak karu-karuan. Nah, yang seperti itu gimana ya? Sampaikan kepada polisi, sudah, jangan Anda main hakim sendiri, jangan sok berani dan lain-lain. Ya. Marah itu kalau kita luapkan, kira-kira Rasulullah bangga dengan marah kita. Kalau kita marah, ada orang yang menghina Rasulullah didatangi dipisui, kon setan, binatang, buat doa itu. Itu nyaci maki orang itu apa Rasulullah seperti itu? Enggak, ya sudah, sama aja itu sama yang nyaci maki. Yang ini mencaci maki Nabi, kalau kamu mencaci maki mengatasnamakan Nabi. Ya, yang pandai, ya, jangan mudah marah. Jangan mudah marah, khususnya masalah mungkar. Ya, kita itu harus punya ghirah. Ya, harus punya ghirah. Akan tetapi saya ingatkan, ghirah tadi itu harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah.